perjamuan kudus itu menggunakan roti beragi atau tidak beragi? Mari kita selidiki. Mari kita buka di Perjanjian Lama, khususnya di kitab Keluaran, pasal yang ke-12. Pasal 12 dan 13 ini berbicara tentang penentuan perayaan Paskah, dan di dalamnya membahas tentang roti tidak beragi. Penentuan roti tidak beragi ini berkaitan dengan perayaan Paskah, di mana pada waktu itu umat Allah diperintahkan untuk memotong anak domba dan mengoleskannya pada tiang-tiang pintu dan ambang pintu, sehingga tulah akan melewati orang-orang yang mengoleskan darah anak domba itu. Daging anak domba ini akan dimasak dan dimakan bersama dengan roti tidak beragi. Dan ini menjadi peringatan turun-temurun bagi umat Allah di Perjanjian Lama ini. Bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Mari kita selidiki. Perayaan roti tidak beragi ini diperingati secara turun-temurun oleh umat Allah, yaitu Israel, termasuk juga oleh Tuhan Yesus dan para muridnya. Yang menarik, mari kita lihat. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Kata yang digunakan di sini adalah asimon, roti tidak beragi. Jadi menggunakan kata asimon. Tetapi yang menarik, mari kita lihat di ayat berikutnya. Masih di pasal 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Inilah yang nanti akan menjadi perjamuan kudus. Yang menarik, kata roti di sini yang diambil Tuhan Yesus itu adalah arton. Arton ini istilah untuk roti yang beragi. Tuhan Yesus di hari perayaan roti tidak beragi memecah-mecahkan roti beragi yang nantinya akan menjadi perjamuan kudus. Ini ada ayat yang menarik juga dari Matius 13 ayat yang ke-33. Dan ia ini Tuhan Yesus, menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kerajaan surga diibaratkan seperti ragi. Roti tidak beragi berkaitan dengan penderitaan dan duka cita ketika dalam perbudakan Mesir. Roti beragi berkaitan dengan Tuhan Yesus yang mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Seperti ragi yang diaduk ke dalam tepung, maka tepung itu akan naik. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia bangkit dan naik ke surga. Itulah kenapa di gereja mula-mula dan juga dilakukan para bapa gereja dan diteruskan oleh gereja ortodoks, perjamuan kudus atau Ekaristinya menggunakan roti yang beragi. Kalau kamu termasuk di mana? Roti beragi atau tidak beragi?